Maya duduk di sudut ruang kecil rumah petaknya, memandang botol susu formula murah yang baru saja ia beli. Hatinya terasa berat, mengetahui bahwa susu itu tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi anaknya, Risa, yang masih bayi. Namun, apa lagi yang bisa ia lakukan? Uang yang dimilikinya hanya cukup untuk bertahan sehari-hari. Setahun yang lalu, hidup Maya berubah drastis. Suaminya meninggalkannya tanpa jejak, dan sejak saat itu ia harus menjadi tulang punggung keluarga sekaligus seorang ibu yang berjuang sendirian. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, bukan hanya karena kantong belanja yang ia bawa, tetapi juga beban hidup yang semakin menghimpit. Maya hanya bisa pasrah dan berharap bahwa suatu hari keadaan akan berubah. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu terjaga, menatap langit-langit rumahnya yang penuh dengan jamur, sementara suara tangisan Risa terdengar sayup-sayup, mengoyak hatinya yang sudah lelah. Setiap pagi, Maya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi majikannya, Pak Irwan, seorang pengusaha kaya di pusat kota. Pekerjaan itu adalah satu-satunya harapan Maya untuk terus bertahan. Gajinya yang kecil hanya cukup untuk membayar sewa rumah dan sedikit makanan. Namun akhir-akhir ini, kondisi Risa yang sering sakit semakin menguras tenaganya. Kebutuhan susu khusus untuk Risa menambah beban pikiran Maya. Biaya susu yang mahal dan gaji yang pas-pasan membuatnya hampir putus asa. Setiap malam ia merenung, memikirkan cara untuk menyelamatkan anaknya dari kondisi yang semakin memburuk. Maya merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Hatinya sakit setiap kali melihat wajah pucat Risa yang tak berdosa. Apa yang harus aku lakukan? Igumamnya dalam hati, mencari jawaban yang belum juga ia temukan. Hari-hari Maya semakin berat. Pemilik kontrakan terus menagih sewa rumah yang menunggak, sementara di sisi lain, kondisi Risa semakin mengkhawatirkan. Setiap kali dokter meminta Maya membeli susu formula khusus untuk Risa, hati Maya seperti terhimpit. Susu itu terlalu mahal, di luar kemampuannya. Tidak hanya masalah keuangan, Maya juga harus menghadapi beban mental yang tak kalah berat. Malam-malam yang ia lewati dengan mata terbuka, memikirkan bagaimana nasib Risa jika ia tak bisa membayar biaya pengobatan yang dibutuhkan. Terkadang, Maya ingin menyerah, tapi wajah mungil Risa selalu menjadi pengingat baginya untuk terus berjuang. Maya tahu ia harus menemukan solusi segera, tetapi jalan keluarnya belum tampak jelas. Setiap langkah yang ia ambil seolah terhalang oleh dinding-dinding kemiskinan dan kesulitan yang kian menghimpit. Keadaan semakin memburuk ketika Maya menerima kabar bahwa kontrak rumahnya akan segera berakhir. Pemilik kontrakan sudah kehilangan kesabaran dan memberinya batas waktu yang sangat singkat untuk melunasi tunggakan. Maya hampir kehilangan akal. Di saat yang sama, kondisi Risa semakin memburuk. Setiap tangisan anaknya adalah pecut bagi hati Maya, membuatnya semakin tertekan. Dia tahu tidak bisa terus begini. Harus ada solusi, walaupun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dengan perasaan bingung dan putus asa, Maya mulai memikirkan jalan keluar yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Haruskah aku memohon kepada Pak Irwan? Pikir Maya. Gagasan itu menakutkannya, tetapi demi Risa, ia rela melakukan apapun. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Ia harus berbicara dengan Pak Irwan, meminta pinjaman untuk menyelamatkan Risa. Namun, Maya merasa sangat takut dengan konsekuensi yang mungkin timbul. Pak Irwan adalah majikan yang ramah, tetapi Maya merasa ada sesuatu yang ganjil setiap kali ia berada di dekatnya. Namun, di tengah keputusasaannya, Maya merasa tak punya pilihan lain. Demi anaknya, ia harus menelan harga dirinya dan menghadapi apapun yang terjadi. Dengan hati yang berat, Maya memutuskan untuk menemui Pak Irwan keesokan harinya. Dia berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dan Risa dari beban hidup yang semakin menghimpit. Keesokan harinya, dengan tangan gemetar dan hati yang penuh ketakutan, Maya berdiri di depan pintu ruang kerja Pak Irwan. Setelah mengetuk pintu dengan lembut, ia masuk dan disambut oleh senyuman tipis majikannya yang tampak hangat, tetapi mengandung sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Maya menjelaskan masalahnya dengan suara bergetar, memohon bantuan untuk membeli susu khusus dan membayar biaya dokter Risa. Pak Irwan mendengarkan dengan seksama, lalu dengan nada yang datar, ia berkata, "Ya aku bisa membantumu, Maya, tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan untukku." Maya merasa perutnya mual. Kata-kata itu membuatnya paham apa yang dimaksud Pak Irwan. Tubuhnya menegang, tetapi demi Risa, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Pak Irwan menatap Maya dengan tatapan yang dingin dan penuh makna. Maya tahu apa yang dimaksud oleh majikannya. Ia terdiam, tak mampu berbicara. Di satu sisi,
Ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Risa, tetapi di sisi lain, harga dirinya sebagai seorang wanita terasa terancam. Maya menundukkan kepalanya, merasa seperti terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Apapun yang ia pilih, ia akan kehilangan sesuatu yang penting. Dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya, Maya mengucapkan kata-kata yang nyaris tak terdengar. "Pak, saya tidak bisa." Pak Irwan terdiam sejenak, terkejut dengan penolakan Maya. Namun, Maya tahu bahwa ia tak bisa menyerah pada tekanan ini, meskipun itu berarti ia harus kembali ke titik nol, tanpa bantuan dan tanpa harapan jelas untuk masa depan. Maya meninggalkan rumah Pak Irwan dengan hati yang hancur. Langit malam yang dingin menyambutnya, tetapi dinginnya tak sebanding dengan ketakutan dan kekosongan yang ia rasakan. Dengan langkah gontai, Maya berjalan menuju rumahnya, memikirkan bagaimana ia bisa melanjutkan hidup setelah ini. Sesampainya di rumah, Risa masih tertidur dengan napas berat. Maya menatap wajah anaknya yang polos dan mungil, merasakan perih yang mendalam di hatinya. "Maafkan Mama, Risa. Mama sudah berusaha, tapi Mama gagal," bisiknya dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Malam itu, Maya merasa bahwa tak ada lagi harapan. Semua pintu seolah tertutup untuknya, dan ia tak tahu lagi harus kemana mencari pertolongan. Maya menghabiskan beberapa hari dalam kebingungan. Setiap detik yang berlalu seolah membawa beban yang semakin berat. Suatu pagi, ketika sedang berjalan pulang dari toko kelontong, Maya bertemu dengan tetangga lamanya, Bunia, yang kini tinggal di kota lain. Mereka berbincang sebentar, dan Maya tanpa sadar menceritakan kesulitannya. Bunia menatap Maya dengan empati. Aku tahu seseorang yang bisa membantumu. Ada lembaga sosial di pusat kota yang sering membantu ibu-ibu seperti kita." Maya tertegun, tak percaya masih ada harapan di tengah keputusasaan. Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Meskipun kecil, secercah harapan itu memberikan sedikit cahaya di hatinya. Maya dengan penuh harap mendatangi lembaga sosial yang dimaksud oleh Bunia. Kantornya sederhana namun bersih, dan stafnya terlihat ramah. Setelah menunggu beberapa saat, Maya bertemu dengan seorang pekerja sosial bernama Ibu Lina. Mereka duduk di ruangan kecil, dan Maya menceritakan seluruh kesulitannya. Ibu Lina mendengarkan dengan seksama dan menawarkan beberapa bantuan, termasuk program untuk ibu tunggal dan bantuan medis untuk Risa. Meskipun Maya merasa lega, ia tetap skeptis apakah bantuan itu benar-benar akan datang tepat waktu. Namun, ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia sia-siakan. Maya memutuskan untuk memulai proses pendaftaran bantuan, meski jalannya panjang dan penuh dengan birokrasi. Meskipun ada harapan, Maya segera menyadari bahwa mendapatkan bantuan dari lembaga sosial tidaklah mudah. Ia harus mengurus banyak dokumen dan surat keterangan, yang memakan waktu dan tenaga. Setiap hari Maya harus bolak-balik antara kantor lembaga dan rumah sakit, memastikan Risa mendapatkan perawatan yang diperlukan. Di tengah kesibukannya, Maya merasa semakin tertekan. Kondisi Risa tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, sementara beban mental dan fisik Maya semakin bertambah. Namun, tekadnya untuk tetap kuat demi anaknya membuatnya terus bertahan. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang panjang dan sulit, tetapi tidak ada pilihan lain selain terus maju. Setelah berminggu-minggu berjuang, akhirnya kabar baik datang. Lembaga sosial menyetujui bantuan untuk Maya, dan Risa akan mendapatkan susu formula khusus serta akses ke dokter anak secara gratis. Maya merasa seperti beban berat yang selama ini menekan pundaknya mulai terangkat, meski perlahan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maya bisa tersenyum saat menatap wajah mungil Risa. Ia tahu jalan mereka masih panjang, tetapi setidaknya, sekarang mereka memiliki sedikit pertolongan untuk bertahan. Maya bertekad untuk tidak menyerah dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Risa adalah segala-galanya bagi Maya, dan ia akan melakukan apa saja demi masa depan putrinya. Dengan bantuan susu khusus dan perawatan medis yang memadai, kondisi Risa perlahan mulai membaik. Setiap kali Maya melihat putrinya yang mulai lebih aktif dan ceria, hatinya terasa penuh dengan kebahagiaan. Rasa syukur yang mendalam memenuhi hati Maya. Meskipun hidup mereka masih jauh dari sempurna, Maya kini merasa bahwa ada cahaya di ujung terowongan yang selama ini ia lalui. Risa mulai tumbuh lebih sehat, dan Maya merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk terus berjuang adalah yang tepat. Namun, tantangan baru selalu ada. Dengan kesembuhan Risa, Maya harus kembali memikirkan masa depan mereka, termasuk bagaimana ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putrinya. Suatu pagi, ketika Maya sedang menyuapi Risa, Bunia kembali berkunjung dan membawa kabar baik. Ia menyarankan Maya untuk bergabung dengan sebuah kelompok ibu tunggal yang mendukung satu sama lain dalam berbagai hal,
termasuk pemberdayaan ekonomi. Maya merasa ini adalah kesempatan baik untuk menambah pengetahuan dan, mungkin, mendapatkan penghasilan tambahan. Kelompok tersebut mengajarkan berbagai keterampilan seperti menjahit, memasak, dan kerajinan tangan yang bisa dijual untuk menambah penghasilan. Maya mulai merasa bahwa ini adalah kesempatan baru yang bisa ia manfaatkan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Risa. Meski ragu-ragu pada awalnya, Maya memutuskan untuk mengikuti saran Bunia dan bergabung dengan kelompok tersebut. Maya mulai aktif berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Setiap minggu, ia belajar keterampilan baru dan mendapatkan bimbingan dari para ibu lainnya. Di tengah suasana yang penuh dengan solidaritas, Maya merasakan kehangatan dan dukungan yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia memutuskan untuk belajar menjahit, sesuatu yang sebenarnya sudah ia kuasai sedikit dari masa lalunya. Dengan bimbingan dari teman-teman barunya, Maya mulai membuat produk-produk sederhana yang bisa dijual di pasar lokal. Perlahan, penghasilan tambahan mulai datang. Maya merasa lebih berdaya. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang harga diri dan kemampuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi Risa. Dengan usaha yang semakin berkembang, Maya kini mulai mampu menafkahi dirinya dan Risa tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan lembaga sosial. Penghasilannya dari menjahit memang tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Risa kini tumbuh dengan lebih sehat dan ceria, dan Maya merasa semakin yakin bahwa ia bisa mengatasi apapun yang datang dalam hidupnya. Setiap tantangan yang dulu terasa mustahil kini perlahan terlewati dengan kerja keras dan ketekunan. Meskipun hidup masih penuh dengan perjuangan, Maya merasakan kepuasan yang mendalam karena ia berhasil bangkit dari keterpurukan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Maya mendapati bahwa salah satu pelanggan tetapnya mengeluhkan hasil jahitan yang kurang memuaskan. Pelanggan tersebut menyebarkan kabar buruk, dan pesanan Maya pun mulai menurun drastis. Maya merasa terpuruk lagi. Usahanya yang baru saja mulai berkembang tiba-tiba hancur karena kesalahan kecil. Ia merasa dunia kembali runtuh, tetapi kali ini Maya tidak mau menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan belajar lebih giat agar bisa memberikan kualitas terbaik untuk para pelanggannya. Ini adalah ujian baru yang harus ia hadapi, dan Maya bertekad untuk tidak membiarkan kegagalan ini menghentikannya. Maya menghabiskan berjam-jam memperbaiki kesalahannya dan mempelajari teknik jahitan yang lebih baik. Ia juga mulai mengikuti kursus online gratis tentang bisnis kecil dan cara meningkatkan kualitas produknya. Meskipun lelah, Maya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa kembali bangkit. Sedikit demi sedikit, reputasinya mulai pulih. Pelanggan yang kecewa perlahan kembali setelah melihat bahwa Maya telah memperbaiki diri. Pesanan mulai datang lagi, meskipun tidak sebanyak sebelumnya. Namun, Maya merasa bangga karena ia bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki keadaan. Maya mulai menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Yang terpenting adalah bagaimana ia bangkit dan terus maju. Dengan usaha yang semakin stabil, Maya merasa bahwa hidupnya mulai kembali normal. Ia bisa menyediakan kebutuhan Risa dengan lebih baik, dan tidak lagi merasa tertekan oleh masalah keuangan. Meskipun hidup mereka masih sederhana, Maya merasakan kebahagiaan yang tulus. Setiap hari setelah bekerja, Maya menghabiskan waktu bersama Risa. Mereka bermain dan tertawa, menikmati kebersamaan yang penuh kasih sayang. Maya mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari momen-momen kecil yang penuh makna. Namun, di balik kebahagiaan itu, Maya tetap waspada. Ia tahu bahwa hidup selalu penuh dengan kejutan, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Satu malam, saat Maya sedang membereskan bahan-bahan jahitan, ia mendengar kabar dari tetangganya bahwa pemilik kontrakan berencana menjual rumah petaknya kepada pengembang properti. Jika itu terjadi, Maya dan banyak penghuni lainnya akan kehilangan tempat tinggal. Maya merasa ketakutan lagi. Ia baru saja mulai merasa hidupnya stabil, tetapi kini ancaman penggusuran datang menghantui. Ia tidak memiliki uang untuk membeli rumah baru, dan mencari tempat tinggal yang murah di kota sebesar ini bukanlah hal yang mudah. Dengan perasaan cemas, Maya mulai mencari cara untuk mengatasi ancaman ini. Para penghuni rumah petak mulai berkumpul untuk membahas situasi ini. Maya bergabung dalam pertemuan warga, di mana mereka berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk melawan rencana pengembang. Mereka memutuskan untuk membuat petisi dan mengajukan keberatan ke pemerintah setempat, berharap bisa mempertahankan tempat tinggal mereka. Maya merasa senang bisa berpartisipasi dalam gerakan solidaritas ini. Melalui kebersamaan, ia merasakan kekuatan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik semangat itu, ketakutan tetap mengintai. Jika upaya ini gagal,
ia harus bersiap mencari tempat tinggal baru untuk dirinya dan Risa. Ketika hari-hari berlalu, mereka semua menunggu kabar dari pihak pengembang dengan cemas. Setelah beberapa minggu menunggu, kabar yang ditakuti akhirnya tiba. Pihak pengembang menolak keberatan warga, dan mereka akan melanjutkan rencana penggusuran. Maya merasa hancur, sama seperti para tetangganya. Harapan untuk mempertahankan rumah mereka seolah pupus begitu saja. Maya tidak bisa tidur malam itu, memikirkan masa depan Risa yang semakin tidak pasti. Dengan pendapatan dari menjahit yang masih terbatas, mencari tempat tinggal baru menjadi tantangan besar. Sekali lagi, Maya merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Namun, Maya tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia harus berjuang lebih keras lagi untuk menemukan solusi. Dengan tidak adanya pilihan lain, Maya mulai mencari tempat tinggal baru. Ia mengunjungi beberapa kontrakan murah di sekitar kota, tetapi harganya jauh di luar kemampuannya. Frustrasi mulai menghantui Maya, membuatnya merasa tak berdaya. Sementara itu, tenggat waktu penggusuran semakin dekat. Di tengah kebingungan, Maya mendapatkan tawaran dari seorang teman di kelompok ibu tunggal untuk tinggal sementara di rumah kontrakannya yang lebih luas, hingga Maya menemukan tempat yang lebih tetap. Meskipun tawaran itu membantu, Maya merasa bimbang, karena ia tidak ingin merepotkan orang lain. Namun, akhirnya Maya memutuskan untuk menerima tawaran itu, melihatnya sebagai kesempatan sementara untuk menstabilkan hidup mereka. Maya dan Risa pindah ke rumah kontrakan temannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, Maya merasa lega karena setidaknya mereka tidak akan terlantar. Di sisi lain, ia tetap khawatir tentang masa depan mereka yang belum pasti. Namun, suasana di rumah baru ini lebih hangat dan menyenangkan, membuat Maya merasa sedikit lebih nyaman. Risa, yang mulai tumbuh dengan sehat, terlihat lebih ceria di lingkungan baru ini. Senyum putrinya menjadi kekuatan bagi Maya untuk terus maju. Meskipun mereka hanya tinggal sementara di sini, Maya bertekad untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik, menyusun rencana untuk masa depan mereka. Ia mulai fokus kembali pada pekerjaannya, berusaha keras meningkatkan kualitas jahitannya dan memperluas jaringan pelanggannya. Dengan semangat baru, Maya mulai menerima lebih banyak pesanan jahitan. Ia mengerjakan proyek-proyek kecil dari tetangga dan teman-temannya, serta mulai menjual produknya secara online. Pelan tapi pasti, penghasilannya meningkat. Maya merasa percaya diri lagi bahwa ia bisa mengatasi masalah keuangan yang selama ini menghantuinya. Kelompok ibu tunggal juga memberinya dukungan moral dan ide-ide baru. Mereka bahkan mengajak Maya untuk ikut serta dalam bazar lokal, di mana ia bisa memamerkan hasil karyanya. Ini menjadi peluang besar bagi Maya untuk memperluas jangkauan pasarnya. Meskipun perjalanan masih panjang, Maya mulai melihat bahwa usahanya kini semakin berkembang, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Risa. Suatu hari di bazar, ketika Maya sedang menjual hasil jahitannya, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nadia, yang ternyata seorang desainer pakaian. Nadia tertarik dengan karya Maya dan menawarkan kesempatan untuk bekerja sama. Maya, meskipun merasa ragu pada awalnya, menerima tawaran tersebut setelah berbincang panjang lebar tentang potensi kerjasama mereka. Maya tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mendapat kesempatan bekerja dengan seorang desainer profesional. Tawaran ini membuka pintu baru untuknya, membuat Maya merasa bahwa segala perjuangan yang telah ia lalui mulai menunjukkan hasil. Meskipun merasa gugup, Maya bersemangat memulai babak baru dalam karirnya, berharap ini akan menjadi awal dari perubahan yang lebih besar dalam hidup mereka. Kerjasama dengan Nadia ternyata membawa perubahan besar dalam hidup Maya. Dengan bimbingan dan dukungan Nadia, Maya mulai memproduksi pakaian dalam jumlah yang lebih besar dan mulai mendapatkan pesanan dari butik-butik kecil di kota. Hasil kerja keras Maya kini membuahkan hasil nyata, dan penghasilan dari proyek-proyek tersebut cukup untuk mulai menabung untuk masa depan Risa. Setiap hari, Maya semakin sibuk dengan pekerjaannya, tetapi ia tidak pernah melupakan prioritas utamanya, memberikan yang terbaik untuk putrinya. Risa kini tumbuh dengan sehat dan bahagia, dan Maya merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Maya mulai merencanakan masa depan yang lebih stabil, termasuk mencari tempat tinggal yang lebih tetap dan nyaman untuk mereka berdua. Dengan tabungan yang mulai terkumpul, Maya memberanikan diri mencari rumah baru yang lebih tetap untuk dirinya dan Risa. Setelah mencari selama beberapa minggu, ia akhirnya menemukan sebuah rumah kecil yang terjangkau di pinggiran kota. Meskipun sederhana, rumah itu memiliki suasana yang hangat dan penuh harapan. Maya merasa bahwa ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Memiliki tempat tinggal sendiri adalah mimpi yang selama ini ia perjuangkan, dan sekarang mimpi itu mulai terwujud. Ia tak sabar untuk memulai hidup baru di rumah tersebut, membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Risa. Saat mereka pindah,
Maya merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Setelah pindah ke rumah baru, hidup Maya dan Risa perlahan menjadi lebih stabil. Maya semakin fokus pada pekerjaannya, sementara Risa tumbuh dengan ceria di lingkungan yang aman dan nyaman. Maya juga semakin dekat dengan komunitas ibu tunggal, yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi baginya. Di tengah kesibukan sehari-hari, Maya sering merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang ibu tunggal yang nyaris kehilangan segalanya, kini ia berhasil membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya dan putrinya. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Maya merasa bahwa semua itu sepadan dengan kebahagiaan yang kini ia rasakan. Kini, Maya bisa menikmati ketenangan dalam hidupnya, tanpa perlu merasa cemas tentang masa depan. Di hari ulang tahun Risa yang ketiga, Maya mengadakan pesta kecil di rumah barunya. Teman-teman dari kelompok ibu tunggal hadir, begitu juga tetangga dan beberapa rekan kerja dari proyek jahitannya. Maya merasa sangat bahagia melihat Risa tumbuh sehat dan dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Ketika melihat senyum Risa, Maya merasa bahwa semua perjuangan yang telah ia lalui terbayar. Meskipun masih ada tantangan yang mungkin akan datang, Maya kini percaya bahwa ia mampu menghadapinya. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dan bahwa cinta seorang ibu bisa mengatasi segala rintangan. Dengan masa depan yang kini terlihat lebih cerah, Maya siap melanjutkan hidupnya, dengan Risa selalu di sisinya, sebagai motivasi terbesar dalam hidupnya.